Nah, ini adalah tanda bukti dan bisa dilihat ini Kang, kupingnya ini kenapa Kang? Kecangkol rajek atau gimana ini Kang? Bikin sendiri. Oh, dibikin sendiri buat anting. Iya. Iya, dan akhirnya Gaya-gayaan. gaya-gayaan. Akhirnya beliau menyesali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel dari Maharatul Mustofa. Sekarang kita ingin membuat suatu perbincangan yang sangat jenaka, yaitu mengulik sejarah dari saudara kita, yaitu bernama Fajar Maulana Siddiq. Ya, Fajar Maulana Siddiq. Beliau adalah seorang yang mungkin dulunya mempunyai histori atau perjalanan hidup yang bisa dibilang agama desu, masa depan surga. Ya. Jadi kita akan mencoba mewawancarai atau berbincang-bincang dengan saudara kita. Alhamdulillah beliau bergabung bersama kita, beliau mengikuti perjalanan-perjalanan dari kita. Sekarang kita mungkin akan mengulik apa motivasi beliau sehingga hatinya bisa tergerak untuk mengikuti kami dari Maharatul Mustofa. Ya. Assalamualaikum Kang, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Beliau berasal dari desa Larangan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara dari sahabat-sahabat Maharatul Mustofa yang dititipkan kepada saya, yaitu mengenai penasaran dengan perjalanan-perjalanan Anda dari dulu yang entah tahu kemana merantau ke ujung dunia sampai ke pelosok-pelosok dunia, dan sekarang akhirnya berlabuh di wadah yang insya Allah bisa membimbing ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan bersama Maharatul Mustofa. Ya, begini Kang. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dijelaskan dulu itu Anda seperti apa? Ya, enggak? Ya. Jelaskan. Ya, bandel-bandel. Ya, beliau Minum-minuman. Oh ya, dulunya itu agak ya minum-minuman, terus bandel, sampai ya naudzubillah min dzalik ya, perkara-perkara tentang masalah keluarga dibilang ya broken home. Ya, ya Kang ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah beliau ini meminta penjelasan, meminta pendapat kepada saya, bagaimana sih ya, apakah boleh saya ini sebagai pelaku pendosa ingin mengikuti bersama kita semua di Maharatul Mustofa. Tentu saja kami sebagai dari sahabat-sahabat Maharatul Mustofa membuka selebar-lebarnya pintu untuk siapapun ya bisa bergabung dengan kami. Kami mengajak, ayo kita belajar bersama, kita memperbaiki diri, introspeksi diri bersama-sama dengan kajian-kajian yang insya Allah dan pembimbing dari kami insya Allah tidak abal-abal, lulusan pesantren alhamdulillah ya. Jadi begitu sahabat. Jadi begini Kang, apa motivasi Kang Fajar ini ya bisa hatinya tergerak untuk ingin bergabung dan mendekat bersama Majelis Maharatul Mustofa? Ya, bagaimana motivasi dan perasaan Anda ini? Tobat udah tua. Hah? Tobat udah tua. Oh, taubat habis tua ya Kang ya. Jadi pertanyaannya, jawaban dari beliau ini karena beliau merasa sudah cukup bandelnya, beliau sudah merasa cukup puas dengan semua perjalanan-perjalanan yang tak tahu ada hikmah, ada pelajaran dan sebagainya. Jadi beliau ingin terakhir berlabuh di Maharatul Mustofa. Ya, bagus, sangat bagus. Mungkin dari sahabat-sahabat pesan dari beliau adalah jangan pernah malu untuk memperbaiki diri, introspeksi diri dengan siapapun berteman. Ibarat kata dari peribahasa mah, ketika kita berteman dengan
orang minyak wangi, maka kita akan ikut harum. Apabila kita berteman dengan tukang beca, maka kita akan kotor atau berdebu, ya gitu ya Kang ya. Ya. Iya, jadi beliau ini alhamdulillah hatinya tergerak, ingin memperbaiki diri supaya lebih baik lagi ya. Jadi begini Kang, ada pertanyaan lagi. Jadi apakah benar Anda itu dulunya pelaku seperti anak-anak yang di jalanan kayak anak pang gitu? Benar tidak Kang? Benar, benar. Benar, alhamdulillah benar. Jadi beliau tidak malu ini sahabat ya, tidak malu ya untuk mengakui bahwa beliau ini dulunya adalah pelaku yang ya bukan negatif ya, tapi perjalanannya itu agak sedikit curam ya, penuh dengan jurang ya, begitu ya Kang ya. Iya, jadi beliau ini alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan lagi nih Kang. Jadi begini, bagaimana perasaan Anda sebelum mengenal Mahathir Moestapha dan sesudah mengenal Mahathir Moestapha? Sebelum mengenal Mahathir Moestapha, bagaimana perasaan Anda? Kurang enak. Iya, kurang enak. Terus apa lagi? Kalau udah gabung mah adem. Iya, jadi beliau ini kata-katanya sedikit tapi agak ya belum bisa ngomong lah. Kaku. Iya, jadi sahabat. Jadi alhamdulillah, mungkin saya akan jabarkan. Jadi beliau ini sebelum mengenal Mahathir Moestapha, perasaannya itu nggak tahu tata cara beribadah bagaimana, berwudu bagaimana. Beliau sama sekali belum tahu ya. Bukannya belum tahu sih, udah tahu, tapi urutan-urutan dan runtutan secara benarnya itu belum valid ya. Jadi setelah mengenal Mahathir Moestapha, alhamdulillah beliau belajar di sini bersama kami dan beliau merasa hatinya tenang, merasa terbimbing, merasa hatinya itu sejuk dan perasaannya beliau ini seperti kita menunjukkan, kita menuntun bersama-sama menuju surganya Allah. Begitu ya Kang ya? Ya. Alhamdulillah. Lihat sendiri, coba lihat Kang tatonya, bisa diperlihatkan ya oleh sahabat di sini Kang, ya, tatonya. Lihat nih beliau tatonya, mungkin kamera bisa di zoom. Ya, lihat tatonya beliau, bahwa ini adalah tanda bahwa beliau ini adalah pelaku madesu, masa depan menuju surga. Nah, bukan suram ya. Ya. Ingin memperbaiki diri, tapi lihat, nah, ini adalah tanda bukti. Dan bisa dilihat ini Kang, kupingnya ini kenapa Kang? Kecangkol rajek atau gimana ini Kang? Bikin sendiri. Oh, dibikin sendiri buat anting. Iya. Iya, dan akhirnya Gaya-gayaan. Akhirnya beliau menyesali akan sebuah perbuatannya ini. Kupingnya ini sahabat tuduh karena bukan karena nyolong jemuran atau nyolong mangga sahabat, sehingga kecangkol ranting-ranting pohon dudu ya. Karena bolong iki karena beliau dulunya gaya-gayaan, meniru pergaulan-pergaulan yang enggak begitu jelas. Jadi beliau akhirnya menteguhkan hatinya, ingin bergabung dengan kami Mahathir Moestapha, ingin dibimbing, ingin belajar ilmu-ilmu tentang ibadah, dibimbing lagi tentang seni-seni kehidupan ya. Nah, sekarang ini apa kegiatan Kang Fajar ini selain di kegiatan bermajelis? Kerja terus sholat ya. Tiap hari kegiatannya begitu terus. Alhamdulillah sekarang beliau ini yang dulunya tidak mengenal arti hidup, sekarang beliau mengenal arti hidup. Dari yang dulunya nggak tahu, hari-harinya sekarang beliau mengikuti kerja di mana? Haji Rawi. Oh, di pabriknya Kang Haji Rawi, alhamdulillah ya. Sekarang beliau ini direkrut oleh Kang Haji Rawi untuk menjadi salah satu karyawannya, yaitu di PB Nia Jaya, Roro Jaya. Di Roro Jaya ya. Ya, jadi alhamdulillah. Apakah selama mengikuti kegiatan di pabrik, apakah dari sang bosnya ini, dari pemilik pabriknya itu apakah welcome atau merasa dirugikan atau merasa dibebankan, gimana? Welcome terus bosnya baik beli? Baik, alhamdulillah baik sahabat. Jadi baik banget. Di samping di majelis kita dibimbing, di pekerjaan beliau juga dibimbing, alhamdulillah. Jadi seakan beliau ini mendapatkan angin segar setelah menuju hijrah yang tadinya madesu,
masa depan menuju surga. Sekarang alhamdulillah kita bersama-sama berjalan menuju surga. Jadi beliau merasa hidupnya dibantu, ditolong oleh Allah. Disitulah bahwa peran Tuhan itu sangat benar-benar kalau dirasakan kita itu sangat merasakan. Jadi sahabat, jangan pernah menyerah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu hijrah menuju kebaikan yang lebih baik lagi. Seperti Kang Fajar ini contohnya salah satu tokoh, salah satu tauladan buat kita tiru, bahwasanya tato atau bekas-bekas atau yang sering anting segala macam jangan dijadikan pandangan negatif, tapi kita memandang dari segi hatinya. Siapa tahu penuh dengan tato, antingnya kupingnya bolong ya. Tapi hatinya masya Allah ini. Alhamdulillah setiap malam Sabtu beliau hadir, disempatkan waktunya walaupun capek ya. Yang Fajar ya? Ya. Capek dari pagi jam berapa berangkat kerja? Jam 7. Jam 7 pulang? Ya kadang habis maghrib. Habis maghrib. Ada sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Terus sempatkan untuk mengikuti kajian-kajian bersama kami ya Kang Fajar ya. Iya. Ya, yang begitu terkesan dari Kang Fajar mengenai nama Mahathir Mustafa itu terlintas di kepala Kang Fajar itu apa tentang Mahathir Mustafa? Keluarga. Keluarga. Mahathir Mustafa itu diibarat sebagai keluarga sahabat. Jadi beliau ini menganggap bahwa kita ini keluarga. Terus apalagi yang lebih berkesan lagi tentang Mahathir Mustafa? Cukup. Ya lebih hebat lagi jawabannya, jangan cukup saja. Anda ini seorang orang merendah untuk digejok-gejok. Keluarga. Iya, berarti beliau ini alhamdulillah merasa senang, merasa bangga tentang kehadiran Mahathir Mustafa, bahwa Mahathir Mustafa ini adalah salah satu tempat wadah bagi anak-anak muda siapapun latar belakangnya, kayak apapun jenis warna dan kulitnya, latar belakang keluarganya. Ketika salah satu teman-teman ingin bergabung bersama kami, belajar bersama kami, insya Allah kami menerima dengan sangat terbuka lapang dada ya, memberikan satu pengetahuan apa yang kami ketahui dari Mahathir Mustafa. Ya mungkin cukup tak Kang Fajar? Ya. Kenapa ini Anda begitu bicaranya sedikit-sedikit? Sudah biasa. Tidak biasa sahabat. Sudah biasa. Ya, karena beliau ini bicaranya sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau di luar kamera beliau ini agak kamlang ya. Ya, jadi ya alhamdulillah. Jadi Maaf. Jadi sekarang mungkin hatinya lebih baik Kang Fajar ya. Iya. Lebih baik, lebih tenang, lebih merasa bahwa Nyaman. ada kehadiran Tuhan. Iya. Ya, sholat di pekerjaan gampang, Iya. merasa dimudahkan. Iya. Benar Kang Fajar. Benar. Alhamdulillah setelah beliau belajar bersama kami, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersama-sama kita belajar, beliau ini merasa kayak hatinya tenang, dibimbing, terus merasa mendapatkan anugerah pertolongan dari Allah ya. Iya. Terasa banget Kang Fajar ya. Iya, terasa. Terasa banget, yang dulunya nggak jelas jadi alhamdulillah sekarang ini beliau tidak malu ikut gabung bersama kita dengan segala begitu gambar-gambar dan anting bolongnya. Ya mungkin terakhir pesan buat sahabat-sahabat Mahathir Mustafa Kang Fajar. Mungkin ingin disampaikan bahwa gimana, atau jangan malu, jangan pernah menyerah untuk belajar, jangan menyerah untuk menghadapi hidup ini, bahwa ketika kita ingin bersama Tuhan insya Allah ada jalan. Gimana Fajar? Iya, benar. Ya benar-benar saja, gimana nanti sampaikan kepada sahabat-sahabat. Mangga. Iya benar. Iya begitu, benar-benar saja sahabat. Jadi alhamdulillah kata Kang Fajar ini dari batinnya menyampaikan kepada saya bahwasanya kepada sahabat-sahabat jangan pernah malu, jangan pernah merasa dirugikan, jangan merasa kecil, bahwa ada yang lebih kecil dari kita, dan ketika kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, maka kita melihat ke atas, kita dimotivasi kepada sesuatu yang di atas kita. Tapi ketika kita ingin rasa syukur itu tumbuh, maka kita melihat di bawah dari kita. Ya begitu sahabat. Terima kasih Kang Fajar atas waktunya. Aduh maaf ini telah membuka histori-histori yang dulu, tapi nggak apa-apa Kang Fajar, ikhlas. Sahabat-sahabat ini menyaksikan nggak apa-apa. Jadi beliau sudah memberikan izin untuk memberikan historinya kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih ke Kang Fajar. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan
cepat mendapat jodoh Kang Fajar ya. Belum, Amin. katanya belum punya jodoh ini. Iya. Ya, sama saja seperti saya Iya. berarti ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Ya udah Kang Fajar, semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Ucapkan salam kepada sahabat-sahabat Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.